Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Resyani dengan NPM 2022-1250-1117. Di sini saya dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang materi advanced structure yang pasif dan kausatif. Di sini saya akan menjelaskan yang kausatif. Jadi, pengertian kausatif adalah digunakan ketika subjek tidak melakukan suatu tindakan sendiri, tetapi meminta orang lain untuk melakukannya. Nah, dalam kalimat kausatif, kita sering menggunakan kata kerja have atau get. Di sini ada beberapa rumus kausatif. Yang pertama yaitu pakai have. Rumusnya itu have plus object plus passive participle atau verb 3. Dan itu digunakan untuk situasi di mana subjek meminta orang lain melakukan sesuatu. Contohnya itu seperti had my car washed yesterday. Itu artinya saya meminta seseorang untuk mencuci mobil saya kemarin. Berarti kan itu kayak meminta orang lain untuk mencuci mobilnya, seperti itu. Terus yang selanjutnya itu menggunakan rumus get. Itu rumusnya get object past participle verb 3 itu digunakan sama seperti yang have, tapi kalau yang get itu lebih informal. Jadi kayak contohnya he got his house painted last week. Jadi artinya dia minta seseorang untuk mengecat rumahnya minggu lalu. Sama seperti have, dia minta orang lain untuk melakukan sesuatu, yaitu mengecat rumahnya itu minggu lalu, tapi ini lebih ke informal. Terus yang ketiga itu ada rumus kausatif yang menggunakan make. Ini rumusnya seperti make plus object plus bar infinitive itu verb 1. Kalau tadi have sama get itu pakai verb 3, kalau ini make pakai verb 1. Jadi ini tuh digunakan untuk menyuruh seseorang tapi secara paksa. Jadi contohnya she made him clean the room. Jadi dia memaksa dia untuk membersihkan kamar. Jadi itu kayak kalimat suruhan tapi kayak paksa gitu. Selanjutnya itu yang terakhir ini adalah let. Rumusnya let plus object plus bar infinitive atau verb 1. Ini tuh digunakan untuk mengizinkan seseorang melakukan sesuatu. Kalau tadi make itu untuk menyuruh seseorang secara paksa, kalau let itu untuk mengizinkan seseorang melakukan sesuatu. Contohnya, he let me use his phone. Jadi kayak dia mengizinkan saya untuk menggunakan ponselnya. Jadi seperti itu. Nah, yang terakhir ini adalah perbedaan antara passive voice dan kausatif. Nah, kalau passive voice ini fokusnya tuh pada tindakan yang dilakukan kepada subjek atau pelaku tindakan itu seringkali tidak disebutkan. Kalau passive voice itu kan kita sering dengarnya tuh pelaku tindakannya tuh sering tidak diketahui. Nah, kalau kausatif ini berbeda sama pasif. Kalau kausatif ini subjek meminta orang lain untuk melakukan sesuatu. Jadi pelaku tindakan itu udah jelas disebutkan. Jadi seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.